Ini menarik, di mana kepentingan nasional dikalahkan dengan kepentingan keluarga. Persis Solo mengizinkan Pedro Rodriguez pulang ke Spanyol untuk urusan keluarga, tapi melarang Ramadan Sananta untuk ikut membela negara. Problem yang tentunya bukan yang pertama di sepak bola Indonesia. Kenapa? Karena sebelumnya di Piala AFF U23 juga mengalami hal serupa, di mana pelatih Sintayong tidak bisa membawa kekuatan terbaik ke Piala AFF U23 karena beberapa pemain pilihannya tidak diizinkan klubnya bergabung. Ini merupakan gambaran betapa buruknya manajemen tim nasional kita. PSSI tidak punya wibawa. Kenapa? Karena memanggil pemain tim nasional saja sulitnya bukan main. Sekarang kita tunggu apakah PSSI berani menghukum Persis Solo yang mendadak tidak melepas Ramadan Sananta. Ini tanda tanya besar, apalagi Persis Solo dipegang oleh Kaisang yang notabene anak dari Presiden Republik Indonesia Joko Widodo. Indra Safri sekarang sedang fokus, ya. Walaupun memang ada satu masalah. Ya, ini masalah saya pikir ini tidak main-main, ini masalah serius yang dihadapi oleh Indra Safri, dan itu karena atau gara-gara Ramadan Sananta, striker yang dia inginkan, striker yang sudah tercatat namanya di Asian Games akan tampil, tiba-tiba batal untuk bisa berangkat, tidak dilepas oleh pihak manajemen Persis Solo. Ini yang disayangkan. Ini yang membuat Indra Safri agak kecewa. Ya, kecewa wajar, karena semua urusan Ramadan Sananta ini kan sudah clear, sudah selesai disiapkan. Mulai dari ID card sudah ada, ya, sebagai pemain Indonesia nantinya di Asian Games. Kemudian tiket Ramadan Sananta itu sudah disiapkan, sudah beli, sudah ada, tidak boleh diganti lagi. Tapi tiba-tiba muncul kabar tidak dilepas Ramadan Sananta. Ya, tentunya wajar, pantas kalau Indra Safri itu agak geleng-geleng kepala juga, agak, ya itu saya bilang tadi, memang kecewa, ya, karena apa yang dikatakan tidak bisa dipegang mulut dari Mas Khairul ini, ya, yang Khairul dari Solo yang tadinya sudah mengizinkan tapi kemudian membatalkan. Dengki semua ya. Makanya gimana? Bisa jawab? Langsung klarifikasi Bung Toel. Saya nggak punya kebencian pada STY. Bahkan kalaupun harus, sebetulnya nggak usah ngomong, cuma karena begitu banyak tuduhan benci di awal STY datang, itu kan sempat diganggu oleh Indra Safri, Yentumena. Itu kalau cek channel YouTube saya, gue cek Bung Toel, itu saya yang bela STY di pertama datang. Yo Jae-hon, asistennya saya buka aja lah, karena ya, dan semua orang tahu. Ya, Yo Jae-hon, asistennya Pace, kita berkomunikasi panggilannya. Say thank you, terima kasih Toel, untuk bisa jaga STY yang baru tahun 2020. Nah, saya berpikir kalau 2020 kita mengkritisi memang belum pantas. Karena satu, dia baru datang, dan kedua COVID gitu kan. Tapi saat itu kan mulai diganggu kan, dicolek-colek. Nah, saya itu. Cuman posisi saya adalah kita objektif saja, proporsional dan profesional. Jadi seiring waktu berjalan, dengan pengetahuan yang saya punya tentang tugas tanggung jawab pelatih tim nasional itu apa, beda dengan direktur teknik, maka pada saatnya kita meminta target, meminta gol yang harus diambil oleh STY. Buat saya tidak pernah memisahkan, mendikotomi Piala Ciki, AFF, atau AFC itu, saya nggak pernah mendikotomi itu. Karena dua-duanya menurut saya harus paralel kalau kita mau membangun sepak bola Indonesia. Contoh Vietnam, ya AFF-nya disikat, SEA Games-nya disikat, ya Piala Asia-nya juga maju kan. Jadi dia mapan, pede, karena Asia Tenggara-nya dia udah kuasai, ya di Asia-nya dia pede bersaing. Akmal Marhali desak PSSI hukum Persis Solo usai tak lepas Ramadan Sananta ke Timnas Indonesia U24. Koordinator Safeo Oversocher SOS Akmal Marhali buka suara atas polemik tidak dilepasnya pemain ke skuad Asian Games 2023. Ini bukanlah hal yang baru karena sering terjadi pada agenda-agenda terdahulu, seperti Piala AFF U23 2023. Sebenarnya, klub memiliki hak untuk menahan pemain jika berada di luar agenda FIFA.
Namun Akmal Marhali berpendapat bahwa kepentingan negara sejatinya di atas segalanya. Terlebih kompetisi sendiri merupakan wadah menempa pemain untuk timnas Indonesia. Masih segar dalam ingatan bagaimana klub dan tim nasional berebut pemain pada Agustus tahun 2023 lalu. Pada saat itu, timnas Indonesia U23 asuhan Sintayong tampil di Piala AFF U23 2023. Belum lama ini, pelatih timnas Indonesia, Sintayong, terpaksa mencari pengganti dua pemainnya di Piala AFF U23 2023 karena tak dilepas oleh klub masing-masing. Kedua pemain yang dimaksud adalah Rizky Ridho dan Muhammad Zaki Ashraf. Melihat hal tersebut, Akmal pun menyarankan agar PSSI membuat kesepakatan tertulis dengan para klub untuk bersedia melepas pemain ke timnas Indonesia jika dibutuhkan. Seiring dengan itu, jadwal kompetisi dalam negeri juga harus disesuaikan dengan agenda timnas. Penting ke depan dibuat kesepakatan atau Memorandum of Understanding (MOU) bersama bahwa klub wajib melepas pemainnya ketika dibutuhkan untuk berjuang bersama timnas, ungkap Akmal dalam rilisnya, Senin, tanggal 18 September tahun 2023. Di sisi lain, Akmal juga menekankan kepada PSSI agar tegas memberikan sanksi buat klub yang enggan lepas pemain ke timnas Indonesia. Tujuannya agar penilaian kualitas timnas Indonesia semakin terukur. PSSI harus tegas dan memberikan sanksi kepada klub yang tidak mau melepas pemainnya ke timnas. Ini agar roadmap kompetisi sebagai medium peningkatan kualitas timnas menjadi terukur. Sekali lagi, timnas yang kuat bermula dari kompetisi yang sehat, lanjutnya. Meski Tommy Welly sendiri menegaskan bahwa kritik yang disampaikan objektif dan tidak ke ranah personal. Dia juga meminta netizen untuk belajar memahami perbedaan. Ternyata, sehari sebelum pertandingan timnas Indonesia, Bung Toel juga melontarkan kritik terhadap statement Ketua Umum PSSI, Erick Thohir. Kritik tersebut dilayangkan lewat ulasan di Nalar Indonesia TV. Bung Toel menilai, Ketua PSSI, Erick Thohir terlalu berlebihan melabeli timnas Indonesia dengan sebutan generasi emas. Kita apresiasi harus, tapi jangan cepat berpuas diri. Ketika Ketua Umum langsung melabelkan generasi emas, kata Bung Toel, dikutip radarcirebon.com, Rabu, 13 September tahun 2023. Menurut dia, dapat dimengerti bahwa Ketum PSSI sedang memanfaatkan momentum, karena statement tersebut memang akan menjadi santapan media. Tapi dari tujuan sepak bola, justru harus hati-hati. Karena sejarah sepak bola mengatakan, generasi emas jarang mencapai peak di timnas senior. Ambil contoh Belgia, Portugal, Yugoslavia, ucapnya. Terkait komposisi pemain di timnas Indonesia U23 diakui Bung Toel memang terbilang lengkap. Tetapi dirinya menolak menyatakan sudah sempurna. Saya nggak bilang sempurna, tapi kedalamannya baik. Kalau generasi emas, saya nggak berani. Tapi kalau menjanjikan, iya saya sepakat, ungkapnya. Kata Bung Toel, ketika seseorang paham dengan sepak bola, tentu harus mengetahui juga proses yang terjadi di dalamnya. Kalau orang paham sepak bola, pahami prosesnya. Supaya pernyataannya tidak absurd dan ada aroma tertentu, tegasnya. Oleh karena itu, Bung Toel menyampaikan kritik kepada Erick Thohir karena tidak sepakat dengan label generasi emas terhadap timnas Indonesia U23 level senior maupun kelompok umur.